Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Awalia Putri Matahari dengan NIM 2023133603111008 dari kelas A Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan mat far'i, cara bacanya dan contohnya. Yang pertama, mat far'i adalah hukum bacaan tambahan dari mat asli yang disebabkan oleh huruf hamzah atau sukun. Mat far'i sendiri terbagi menjadi 13 jenis. Jenis yang pertama, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil ini terjadi apabila mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dibacanya panjang 4-5 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 37 yang berbunyi lahum su'u a'malihim. Yang kedua, mat wajib. Maksud saya mat jaiz munfasil. Hukum bacaan ini terjadi jika mat tobi'i bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat. Dibaca panjang 5 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 12 yang berbunyi ala innahum. Selanjutnya mat lazim musakal kilmi. Mat lazim musakal kilmi ini terjadi apabila mat bertemu dengan tasyid dalam satu lafadz. Dibacanya panjang 6 harokat dengan suara diberatkan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi waladhdallin. Selanjutnya mat lazim mukhaffaf kilmi. Mat lazim mukhaffaf kilmi terjadi ketika mat tobi'i alif bertemu dengan sukun, tetapi tak bertasyid dalam satu kata. Dibaca 6 harokat dan tidak dibaca gunnah. Contohnya dalam Quran Surah Yunus ayat 51. Ma waqa'a amantum bih. Selanjutnya mat lazim musakal harfi. Mat lazim musakal harfi terjadi jika terdapat pada huruf fawatihus suhar, biasanya terjadi pada fawatihus suhar atau awal surat. Dibaca panjang 6 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Maryam ayat 1 yang berbunyi kaf ha ya ain shad. Selanjutnya mat lazim muhaffaf harfi. Hukum bacaan ini terjadi apabila terdapat lebih dari satu huruf di awal surah. Hurufnya yaitu ho, ya, ha, dan ro, dan juga to. Dibaca panjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Yunus ayat 1. Alif lam ro, tilka ayatul kitabil hakim. Selanjutnya mat lain. Mat lain terjadi ketika ada huruf mat berupa waw sukun atau ya sukun dan huruf sebelumnya fathah. Bisa dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat disesuaikan dengan pilihan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin. Selanjutnya mat arid li sukun. Hukum bacaan ini terjadi ketika huruf mat bertemu dengan huruf bersukun yang disebabkan waqaf di akhir ayat. Bisa dibaca panjang 6, 4, atau 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 81 yang berbunyi fahum muslimun. Selanjutnya mat iwad. Mat iwad terjadi karena penggantian harokat fathatain atau tanwin fathah menjadi alif seperti mat tobi'i karena diwakafkan. Dibacanya 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah At-Toha yang berbunyi alan nari huda. Selanjutnya mat sila qasiro. Mat sila qasiro terjadi apabila terdapat ha domir berharokat doma maupun kasro terletak di akhir kata, tidak dibaca wakaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Dibacanya 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat 15. Linuhrija bihi habbaw wa nabata. Selanjutnya mat sila tawilah.
Mad sila tawila terjadi apabila adanya hadomir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan tidak diikuti hamzah. Dibacanya panjang 5 harokat. Contohnya dalam Quran Surah Al-Imran ayat 7 yang berbunyi ta'wilahu ilallah. Selanjutnya mad badal. Hukum bacaan yang terjadi ketika bertemunya dua hamzah di satu kalimat, hamzah pertama berharokat dan satunya sukun. Kemudian hamzah kedua diganti dengan huruf mad yang sesuai untuk meringankan bacaan. Dibacanya 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Quraish ayat 1 yang berbunyi li'ila Quraish. Selanjutnya yang terakhir mad tamkin. Mad tamkin yaitu hukum bacaan yang terjadi ketika huruf ya bertasydid dan berharokat kasroh yang bertemu dengan ya sukun dalam satu lafal. Dibaca panjang 2 harokat. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 18 yang berbunyi lafi illiyin. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis mad, contoh dan cara membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.